Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia nan istimewa ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita yang tiada tara, yang seyogyanya kita wajib mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, betul-betul kita gunakan dengan maksimal dan optimal untuk semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat menjalani ajarannya dan istiqamah dalam melaksanakan sunnahnya. Di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia pada bulan Ramadan ini, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Dipertemukan kembali di bulan yang mulia ini. Di bulan yang istimewa ini. Yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan juga mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang begitu dahsyatnya. Di bulan Ramadan, semua ibadah meningkat. Dilipat gandakan pahalanya. Bahkan di bulan Ramadan banyak keberkahan-keberkahan yang barangkali kita bisa rasakan dan berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Para pemirsa, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, di bulan Ramadan diwajibkan adanya berpuasa. Tentu di sana Allah perintahkan kepada hambanya mendapatkan fadilah-fadilah. Dan didapatkan serta meraih fadilah-fadilah ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Fadilah yang pertama diantaranya meraih ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menggapai ketakwaan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183 bagi orang yang berpuasa, tentu saja tidak ada kepastian, bahkan tidak dijamin ketakwaan itu dapat diraih oleh orang-orang yang berpuasa, kecuali orang yang berpuasa betul-betul dia memperhatikan rambu-rambu di dalam melaksanakan puasanya di bulan Ramadan. Karena itu di akhir ayat tersebut ada kalimat la'allakum. Dalam ilmu nahwi, la'alla dinamakan harfut taraji, yang berarti harapan. Ketika seseorang ingin meraih harapan, tentu saja ia harus bersemangat dan harus optimal serta maksimal untuk menggapai daripada ketakwaan yang dimaksud dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu ketika seorang puasa begitu dahsyat dan semangat,
serta betul-betul mengikuti rambu syariat di dalam berpuasa, mampu menggapai ketakwaan. Dan ketakwaan yang dapat diraih oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tentu saja tidak hanya sebatas ketakwaan yang ada di bulan Ramadan, tetapi diharuskan bahkan kalau perlu ketakwaan yang ia raih berkesinambungan kontinuitas terus menerus dari tahun ke tahun sampai bertemu kembali kepada Ramadan yang tahun-tahun yang akan datang. Karena itu isyarat kalimat la'allakum tattaqun. Kalimat tattaqun di dalam ilmu nahwi dikatakan sebagai fi'lul mudhari' yang artinya berkesinambungan kontinuitas. Itulah barangkali fadilah daripada seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Lalu keutamaan yang kedua, bahwa orang yang melakukan berpuasa di bulan Ramadan itu doa-doanya tidak akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun da'awatin la turaddu. Ahaduha da'watus shaim." 3 doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Begitu dahsyatnya, begitu rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada hambanya untuk berdoa, lebih-lebih bahwa doa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan Allah akan mengabulkannya. Karena itu kesempatan di bulan Ramadan ini, mari apa saja yang kita minta dan kita harapkan pada kesempatan bulan Ramadan ini, janganlah pernah tidak mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang berpuasa khususnya di bulan Ramadan, yakni Allah memberikan keistimewaan kepada aroma mulut orang yang berpuasa. Di mata Allah begitu wanginya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni fammus shaim atyabu indallah min rihil misk. Bahwa mulut orang yang berpuasa lebih wangi di mata Allah Subhanahu wa taala dari aroma kasturi. Begitu dahsyatnya posisi dan nilai di mata Allah bagi orang-orang yang berpuasa, wabil khusus puasa di bulan Ramadan. Lalu fadilah yang selanjutnya yaitu Allah melalui Rasulnya, orang-orang muslim yang berpuasa diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yakni ketika ia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua ketika ia dipanggil menghadap Allah, yakni inda liqa'i rabbih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa lis-shaim farhatani, farhatun inda iftarihi, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika ia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita bisa dibayangkan makanan-makanan yang dianggap yang tadinya di luar Ramadan, di luar kita berpuasa, dianggap remeh, kita menjadi istimewa. Dianggap sepele, biasa saja, menjadi istimewa. Dan begitu menyantapkan kenikmatan yang sangat tiada tara. Sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya menyantap makanan ketika kita sedang berbuka berpuasa. Bahkan di sana ada hikmah. Bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa merasakan betapa tidak nyamannya dan tidak enaknya merasakan rasa lapar. Yang kita bisa bayangkan betapa orang-orang yang tidak memiliki ekonomi lemah, tidak memiliki harta, dan selalu merasakan lapar, ia akan selalu menderita. Di sini timbul bahwa muncul kepekaan sosial, sehingga dengan berpuasa menjadi iktibar tersendiri, betapa tersiksa dan betapa menderitanya orang-orang yang dia dalam keadaan lapar. Para pemirsa, para sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu keutamaan atau fadilah saum yang selanjutnya yakni sumu tasihhu. Dengan berpuasa itu adalah menyehatkan badan kita. Hadirin pemirsa sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumu tasihhu. Dengan berpuasa badan kita, anggota tubuh kita menjadi sehat. Bahkan menjadi senjata pamungkas bagi tenaga-tenaga medis, khususnya para dokter. Ketika ia hendak melakukan operasi baik skala kecil ataupun skala besar, skala ringan atau skala berat, dokter memberikan sebuah program dan sebuah langkah bagi orang-orang yang ingin beroperasi. Dia dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa bisa dan mampu menstabilkan anggota tubuh, bahkan penyakit-penyakit atau bahkan organ-organ di dalam tubuh kita. Ada satu cerita bahwa terkait tentang puasa itu adalah merupakan membawa kesehatan bagi kita. Dan ini adalah sebuah kisah nyata yang tentu saja orang tersebut tidak menyukai dengan berpuasa di saat berbulan Ramadan. Karena mereka tidak menyukai berpuasa, ia selalu melakukan traveling, melakukan musafir. Sehingga tentu saja dalam Al-Quran dan hadis serta para mazhab itu menentukan bahwa bagi seorang yang musafir tidak dibolehkan ataupun diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena itu pendapat dan model pernyataan seperti ini ia ambil. Lalu setiap habis Ramadan, setiap Ramadan, ia selalu bermusafir ke luar negeri. Lama-kelamaan maka akan muncul itu sakit pada orang tersebut. Sehingga didatangkan semua para dokter-dokter yang handal. Para dokter-dokter yang dianggap mampu untuk menyelesaikan penyakitnya. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dan dokter tersebut tidak mampu menyembuhkan. Suatu ketika datang seorang dokter lalu berbisik kepada sang pasien yang tadi tidak suka berpuasa. Ia menyatakan bahwa penyakit ini tidak diketahui apa sebetulnya penyakit. Namun satu permasalahan, jikalau penyakit ini akan sembuh, maka engkau harus puasa. Lagi-lagi, puasa sebagai penyembuh, sebagai hantaran untuk menuju kesehatan bagi siapa saja ingin berpuasa dan melakukan puasa. Dan lebih-lebih di bulan Ramadan. Para pemirsa, para hadirin, para sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa puasa menjadikan sebuah perisai. Perisai atau benteng untuk melakukan sebuah perbuatan yang haram. Bahkan benteng perisau daripada api neraka. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita mampu meraih fadilah-fadilah yang kita lakukan. Wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan juga penuh dengan keistimewaan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.